Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Pangira wangiti lang kumbungo cucuk panggawa para wanggati sajawandang kalawana bengke. Kenapa nih tangan gue ya? Keram. Dapat duit gede banget nih kayaknya nih. Kalau begini tandanya. Jadi Peter Parker kali. Apa sih itu? Merah. Nggak bisa. Iya. Ya mau dapat rezeki gede banget. Iya, Nih. kita nggak tahu. Bisa Chidori, kita tahu. Apaan tuh Chidori? Nggak tahu lagi. Chidori. Orochimaru. Chidori itu Chidori Makiboy. Makiboy. dia ilmunya Sasuke le, Oh. yang petir. Udah lah ya, nggak penting. Jasuke saya tahu. Iya, saya juga tahu tuh. Orang Sunda biasanya jualan tuh. Alright. Yuk. Halo Podcast Malam Kliwon. Halo. Nama gue Ica. Dan gue adalah salah satu pendengar setianya kalian. Mantap. Rasanya guris, menyegarkan. Dan gue mau ceritain pengalaman horor yang lumayan mencekam yang dialami sendiri sama keluarga tante gue. Kira-kira sekitar tahun 2007 sampai 2009. Gue lupa tepatnya kapan. Ceritanya awalnya bermula dari tante dan om gue yang lagi cari rumah kontrakan buat mereka tinggal. Setelah beberapa hari, akhirnya mereka nemuin satu rumah mewah yang dikontrakin di sebuah komplek di daerah Tangerang Kota. Abis lihat rumah itu dan nanya harga, tante gue langsung deal buat kontrak di sana sekitar 1 tahunan. Tapi sebelum itu om gue sempat ngomong, kamu yakin mau kontrak di sini? Di sini ada yang nungguin lo. Gitu. Di situ tante gue nggak terlalu mikirin omongan om gue, karena dia pikir paling suaminya cuma nakut-nakutin biar dia nggak jadi ngontrak di sana karena harganya yang lumayan mahal. Padahal dari hari pertama mereka datang, om gue udah lihat ada sosok perempuan lagi duduk di balkon sambil goyang-goyangin kaki gitu. Sekitar 1 atau 2 bulan keadaan di rumah itu masih biasa dan aman-aman aja. Gue pun yang waktu itu masih sekitar umur 7 atau 8 tahun, sering banget main ke sana dan memang gak ada kejadian yang aneh. Sampai di bulan itu, gue gak tahu bulan apa, lupa lah ya, di daerah Tangerang ini lagi kemarau. Jadi tante gue mutusin buat beli air dan ditampung di sebuah ruangan bawah tanah yang ada di rumah itu. Dan dari situlah satu persatu teror di rumah kontrakan itu terjadi. Tiba-tiba rumah tante gua ini suka bau amis dan anyir banget. Kayak habis potong ikan terus gak dibersihin gitu loh. Bau banget deh pokoknya. Habis nyangin ya, bau jeruan ikan tuh. Tante gua coba cari sumber baunya tapi gak ada. Dan dia coba bersihin lantai pun tetap gak hilang baunya. Sampai nanti tuh beberapa jam baru hilang sendiri. Nah, kejadian teror kedua itu dialamin sama sepupu gue, dimana dia adalah anaknya tante gue. Yang pas kejadian itu masih kurang lebih masih di bawah 2 tahun lah. Tiap maghrib sampai malam sepupu gue tuh selalu nangis. Nangisnya kejer, gak berhenti-berhenti. Dikasih susu dan digendong juga tetap gak berhenti. Sampai tante gue mulai khawatir ini ada apa ya sebenarnya. Akhirnya setiap sepupu gue nangis, tante gue coba bawa dia keluar rumah. Dan anehnya, pas tante gue udah keluar agak jauh dari rumahnya, pasti sepupu gue mulai tenang dan berhenti nangisnya.
Dan semakin hari kejadian di rumah itu semakin mencekam dan neror keluarga kecil tante gue. Mulai dari suara keran air yang buka tutup sendiri, suara bola mainan yang mantul di depan kamar, suara kaki jalan dan gedoran pintu di kamar tante gua. Hebatnya, tante gua masih coba buat bertahan di sana dengan alasan sayang uang kontrakannya. Sampai puncaknya, kejadian paling epik dan ekstrim dialamin sendiri sama om gua yang waktu itu lagi berkunjung ke sana buat jagain sepupu gua yang masih kecil itu. Posisinya om gua lagi di kamar tante gua sama sepupu gua itu, dan memang cuma berdua di rumah. Di tengah lagi main sama sepupu gua, nah terdengar tuh bunyi keran air kebuka. Dan oma gua coba diemin. Dan om gua coba diemin karena udah tahu kalau di sana suka ada yang iseng. Tiba-tiba suara keran air itu berhenti. Tapi setelah itu, omanya. Ternyata ada satu tokoh lagi, omanya. Oke. Tapi setelah itu oma gue malah denger ada suara air netes dan jelas banget. Oma gue sampai periksa AC takutnya bocor dan ngecek botol susu sepupu gue apakah ada yang netes. Tapi semua gak ada satupun yang bocor. Dan suara tetesan air itu masih kedengeran. Jadi si yang menulis cerita ini tadi agak typo. Kan dia bilang omnya berkunjung buat jagain sepupu. Ternyata oma yang berkunjung buat jagain si sepupunya dia ini, anaknya om dan tantenya dia. Kita lanjut ya. Di situ oma gue udah mulai gendong sepupu gue dan baca doa. Tiba-tiba pintu kamar itu kayak digedor dan coba didorong, seakan ada yang masuk, mau masuk dari luar. Oma gue makin kencang berdoanya dan dorongannya makin keras. Oma gue gak bisa apa-apa selain berdoa sambil teriak dan gorden di belakang oma gue tiba-tiba kebuka. Kebuka lebar banget, seakan ditarik gitu sama sesuatu. Keadaan udah hektik parah. Seakan-akan kamar itu diacak-acak orang. Oma gue yang makin panik tiba-tiba kayak ngeblank. Dan dari situ dia gak inget apa-apa. Karena kejadian itu akhirnya tante dan om gue rundingan buat ngomongin masalah rumah itu. Dan sepakat buat manggil ustadz ke rumah karena posisinya om dan tante gue itu muslim. Akhirnya si pak ustadz itu ke rumah dan kayak komunikasi, nanya gitu, kenapa penunggu rumah itu gangguin keluarga tante gue. Dan katanya dia ganggu tante gue karena dia marah pas tante gue pakai ruang bawah tanah waktu kemarau tanpa izin atau permisi. Karena itu rumah si makhluk itu. Katanya gitu. Si Pak Ustadz ini coba negosiasi buat nyuruh makhluk ini pergi. Dia mau, tapi dia minta syarat. Syaratnya adalah tante gua ini harus nemuin keluarga si makhluk ini. Kalau menurut ceritanya si Pak Ustadz, katanya makhluk ini adalah sesosok perempuan yang sepertinya, maaf ya, ini orang Chinese, pakai baju terusan warna kuning dan kalung hijau sejenis batu giok gitu. Dan dia meninggal karena diperkosa dan dibunuh. Lalu mayatnya dibuang ke belakang rumah kontrakan itu pas kerusuhan tahun 98. Si hantu perempuan ini mayatnya gak pernah bisa ditemuin keluarganya. Maka dari itu dia minta diceritain keluarganya, sekalian kasih tahu keluarganya kalau dia udah meninggal. Akhirnya tante gua itu pergi ke sebuah daerah di Jakarta berbekal alamat yang dikasih tahu hantu perempuan itu. Anjir. Wah, keren juga ya. Dan sayangnya menurut tetangga di sana, keluarganya udah pindah lama sejak anaknya hilang dan gak pernah kembali. Tante gua kabarin lagi si Pak Ustadznya dan minta dimediasi lagi karena permintaan si hantu itu gak bisa terpenuhi. Dan Pak Ustadz itu ke rumah lagi untuk meditasi.
dan jelasin kalau keluarganya sudah pindah entah kemana. Pak Ustadz itu akhirnya bilang kalau dia bakal doain dan keluarga tante gue bakal bikin pengajian buat doain dia biar bisa tenang, dan dia setuju. Akhirnya tante gue bikin pengajian di sana, ngundang anak yatim dan lain sebagainya. Perlahan suasana di rumah itu mulai beda, ya kayak lebih nyaman aja. Tapi habis bikin pengajian, tante gue langsung cabut dari rumah itu, walaupun belum setahun, karena dia takut nanti keluarganya diganggu lagi. Dan anehnya, cuma beda 1 atau 2 minggu setelah tante gue cabut, rumah itu langsung ada yang mau nempatin. Padahal sebelum tante gue, rumah itu gak pernah laku bertahun-tahun. Sekian cerita dari gue, maaf kalau bahasannya berantakan dan panjang banget. Terima kasih podcast Malam Kliwon, sukses selalu. Terima kasih Ica, ceritanya seru banget ini sebenarnya ya. Gimana ya? Tapi bisa sih Leh, kayak gitu Leh. Apa namanya, roh gitu ya, ngasih alamat segala macam. Itu iya sih, itu gue juga pernah dengar. Cuman ini gue nggak tahu ya, maksudnya pikiran ini aja gitu. Mungkin kita bisa sharing bareng. Kalau ada negosiasi kayak gitu, kalau diturutinnya ribet, kenapa nggak dari awal aja gitu dilakukan? Ya udah pengajian gitu, kudu banget nurutin apa gimana gitu. Mungkin di satu sisi ketika ngedengar ceritanya gitu ya, dari sudut pandangnya si penghuninya ini, si penunggunya ini, ada rasa iba juga sih kayaknya. Kalau menurut gue, kalau gue dihadapkan sama problem kayak gitu, pasti pertama yang gue rasain tuh iba ya? Bukan takut. Akhirnya ya udahlah, kita temuin deh keluarga kamu ya gitu. Iya. Biar lega, biar nggak penasaran istilahnya gitu kan. Mungkin ya. Kalau Mas Danu yang keluar apaan tuh? Rasa iba gitu. Kalau gue Errol iba, caplang tuh. Aduh, Errol iba lagi. Gue cari dulu gambarnya dah. Ntar dimasukin di frame tuh Errol iba. Gue request sama Dencil. Gitu. 1 frame. Kemarin ya, jadi ya. Kenapa bro? Mana ya di notes? Apa bro? Oh ada. Jadi gue kemarin kan biasalah teman-teman gue pada nonton. Nonton apa nih? Nonton inilah YouTube PMK. Iya. Kok ini? Ya ini gitu berarti ya. Smooth banget, kameranya bagus banget pak. Ngeprekin burung. FPS. Terus dengerin yang episode Alas Roban. Nah si Mas Topan nih, si pembuat lukisan ini, dia bilang nih buat sharing-sharing aja. Sebenarnya bukan titik terlemah. Kan kita ngebahas titik terlemah tuh, dimana bisa jadi masih nyebrang gitu kan. Sebenarnya manusia titik gitu. Sebenarnya titik terlemah itu ketika dirinya punya keraguan dalam hal apapun. Bukan karena capek, bukan karena apa gitu-gitu loh. Kalau sedikit kita bawa ke ilmiah, katanya posisi gelombang otak manusia di saat ngantuk itu ada di posisi gelombang alfa. Alfa lah, menuju transendensi atau posisi meditasi, semedi. Kalau di ranah ketuhanan dalam konteks tuh gak tersentuh logika lah katanya. Jadi gak heran kalau si manusia itu menemukan hal-hal yang gak masuk logika gitu. Jadi bukan karena lo yang waktu itu bahasannya apa ya, gue lupa gitu. Dia capek ya, habis touring, habis kecelakaan, masuk situ, terus ngelihat kerajaan gaib gitu kan. Jadi posisi. Tapi kalau dari kalimatnya Mas Lovan yang gue tangkap, berarti pas ngantuk ya. Di antara dia agak pas gelombang gelombang alfa ini berarti kan ada di transisi menuju ke transcendence ya kan, ke meditasi atau ketidaksadaran gitu kan. Iya.
Iya berarti di situ dong. Berarti karena ngantuk. Soalnya dong. kita waktu itu gue bilangnya pas saat apa gitu titik terlemah manusia tuh. Lupa gue. Capean ya. Seingat gue itu dia. Faktor itu fisik. ya. Ya pokoknya itu deh. Touring. Oke. Gue Teman-teman. nggak dapet lagi waktu itu, tapi si Mas itu nge-reply tuh, makasih ceritanya udah dibacain. Gue penasaran komunitas motornya apaan. Oh gitu. iya di nongol ya. Di storiesin juga kan? Makanya gue repost juga, cuman gue nggak sempat Lupa ngeliat gitu. username-nya. Oke Oke deh, kita lanjut lagi. Wacano.